Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait radiasi hambur sesi ketiga. Nah, radiasi hambur itu kira-kira apa sih? Radiasi hambur itu adalah sebagian radiasi yang membias atau menyimpang dari radiasi sumber dan sebagian radiasi yang berubah karena energi radiasi yang ditransfer, yang pada akhirnya radiasi tersebut akan kehilangan energi dan panjang gelombangnya menjadi lebih panjang dari radiasi primer. Jadi radiasi hambur itu dia radiasi yang sifatnya membias atau menyimpang, ya, itu hamburan lah. Hal ini juga berlaku terhadap radiasi sinar X. Apabila sinar X mengenai suatu bahan atau objek, sebagian ada radiasi primer yang akan ditahan atau diserap atau diabsorpsi oleh bahan tersebut, dan sebagian lagi akan dihamburkan. Proses hamburan ditemukan oleh Compton pada tahun 1922 yang dikenal sebagai efek Compton, dimana kalau kita ingat di teori tersebut, sebagian radiasi yang terbentuk itu ada yang namanya radiasi hambur atau scatter. Dalam radiografi, tidak semua foton itu diserap atau diteruskan oleh objek yang menerima radiasi, ya, tetapi sebagian lagi dihamburkan. Foton hambur mempunyai energi yang lebih kecil dari foton primer, ya. Yang primer itu biasanya diserap oleh bahan, yang hambur itu yang hamburan yang tidak terserap oleh bahan. Meskipun radiasi hambur bergerak ke segala arah, akan tetapi paling sedikit setengahnya bergerak menuju film dengan arah yang sama dengan berkas sinar primer. Kalau kita lihat di gambar ini, di mana ini ada sumber radiasi. Nah, yang diserap oleh ini kan ada bahan, ya, bahan yang memiliki ketebalan objek tertentu. Nah, dari sumber radiasi terus ditangkap oleh objek atau bahan ini. Nah, ini disebut dengan radiasi primer, ya. Tetapi untuk yang dibiaskan, ya, atau dibelokkan tadi, nah, merupakan radiasi hambur. Jadi radiasi yang tidak terserap oleh bahan, ya, yang berupa hamburan, nah itu disebut dengan radiasi hambur, di mana oleh film juga ditangkap termasuk radiasi hambur maupun hasil gambaran dari radiasi yang diserap oleh bahan. Penggunaan sinar X ini selalu bermanfaat bagi perkembangan dunia kedokteran, tetapi perlu juga diwaspadai bahaya yang ditimbulkan khususnya oleh radiasi hambur. Selain radiasi hambur tidak memberikan informasi yang berguna, juga bisa mengurangi kualitas citra radiograf serta dapat merusak sel pada sistem tubuh manusia, karena memang dia walaupun hamburan, dia masih bersifat radiasi, jadi dia bisa mengionisasi atau mengeksitasi bahan yang dikenai walaupun dia itu istilahnya hamburan. Nah, selain radiasi hambur, pemeriksaan radiografi terhadap organ-organ tubuh yang memiliki ketebalan dan nomor atom yang tinggi akan memerlukan energi sinar X yang tinggi pula, sehingga radiasi yang dihamburkan juga tinggi. Kenaikan tegangan dan arus tabung serta penambahan luas lapangan penyinaran juga dapat menimbulkan bertambahnya jumlah radiasi hambur yang sampai ke film, sehingga mengakibatkan penurunan kontras radiografi. Hal ini mempengaruhi kontras citra radiograf karena kontras radiografi berbanding terbalik dengan radiasi hambur, ya. Efek radiasi hambur yang tidak berpola ini bisa mengurangi kontras radiografi.
Hamburan sinar X hasil interaksi dengan bahan mempunyai energi rata-rata yang lebih kecil dari energi foton primer seperti yang tadi sudah kita bahas, sehingga daya tembusnya akan lebih kecil. Namun demikian, radiasi hambur banyak bergerak ke segala arah karena tadi secara definisi dia membias ya. Dan sebagian ada yang sampai ke film radiograf dengan arah yang sama atau berlainan arah dengan radiasi primer. Efek radiasi hambur yang diakibatkan oleh ketebalan objek dan luas lapangan penyinaran dapat mempengaruhi densitas film ronsen dan mengakibatkan penurunan kontras radiografi. Untuk mencegah radiasi hambur mencapai film dan menaikkan kontras citra radiograf, perlu dimanfaatkan yang namanya grid. Dan kalau nggak pakai grid, bisa melakukan teknik penyinaran air gap. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi radiasi hambur adalah yang pertama tegangan tabung atau KV, arus tabung atau MA, ketebalan atau volume objek yang dikenai radiasi, dan luas lapangan berkas sinar X. Nah, KV atau kilovoltage merupakan suatu tegangan, yaitu beda potensial yang diberikan antara katoda dan anoda yang ada di dalam tabung ronsen atau sumber radiasi. KV ini merupakan intensitas sinar X yang keluar dari tabung menuju ke film yang sangat berpengaruh terhadap kontras radiografi dari suatu struktur anatomi organ yang diperiksa atau dikenai radiasi. Oleh karena itu, KV dipilih sesuai dengan kontras yang diinginkan. Jika KV dinaikkan, maka intensitas sinar X kan semakin meningkat. Tetapi berbanding terbalik, kontrasnya jadi berkurang. Nah, tapi jika KV dikurangi, maka intensitas sinar X-nya turun. Tapi kebalikannya, kontrasnya meningkat. Karena tadi sudah disampaikan bahwa antara KV atau intensitas radiasi dengan kontras itu berbanding terbalik. Tegangan tinggi juga mengakibatkan hamburan itu ternyata meningkat. Bisa 5 kali dibanding dengan teknik KV rendah. Terus miliampere atau mA. Miliampere merupakan satuan arus tabung yang menentukan jumlah elektron yang dipancarkan dari tabung sinar X atau sumber radiasi. Penambahan mA memperbesar jumlah elektron yang bertumbuk ke anoda. Otomatis kalau semakin banyak elektron yang tertumbuk ke anoda, maka intensitas sinar X yang dihasilkan juga semakin banyak. Miliampere mempengaruhi densitas pada film. Jadi penggunaan miliampere disesuaikan dengan nilai densitas yang diinginkan. Ketebalan atau volume objek. Semakin tebal atau besar volume jaringan tubuh atau objek yang disinari, maka semakin besar pula energi foton yang dihasilkan. Pada penyinaran sinar X dengan panjang gelombang tertentu, radiasi yang terjadi akan mengalami atenuasi atau pelemahan sebesar 50% untuk setiap kedalaman lapisan 1 cm. Penyerapan sinar X tergantung dari koefisien serapan yang dipengaruhi oleh ketebalan atau kerapatan benda tersebut. Nah, ini proses penyerapan radiasi oleh bahan atau proses atenuasi ya. Nah, di sini di mana I0 itu intensitas awal dari sumber. Nah, di sini ada bahan. Bahan itu punya ketebalan X ya, ketebalan X. Nah, terus untuk IX ini merupakan intensitas akhir. Nah, antara IX dengan I0 pasti lebih besar intensitas awal daripada intensitas akhir, karena di sini terjadi yang namanya penyerapan radiasi oleh bahan dengan ketebalan X. Sehingga kalau dirumuskan untuk atenuasi ya atau penyerapan bahan atau pelemahan itu
IX, intensitas akhir, sama dengan intensitas awal kali eksponensial min mu x, di mana untuk IX itu adalah intensitas setelah terjadi penyerapan oleh bahan ya dengan ketebalan X. Lalu I0 adalah intensitas awal, mu itu adalah koefisien atenuasi linear atau koefisien dari bahan, X-nya adalah tebal bahan. Selanjutnya, luas lapangan berkas sinar X. Semakin luas ukuran berkas sinar X yang digunakan, semakin besar pula jumlah radiasi foton yang dihamburkan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya radiasi primer yang dipancarkan sesuai dengan luasan lapangan yang digunakan. Luas lapangan yang semakin kecil itu akan memperkecil jumlah radiasi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, kalau dia makin besar, jumlah radiasi yang dihasilkan juga semakin banyak. Untuk mengurangi akibat radiasi hambur tersebut, maka di antara subjek dengan sumber itu diletakkan timah hitam atau grid yang tipis. Nah, grid sendiri atau kisi itu adalah suatu alat yang berfungsi menaikkan kontras radiografi dengan cara menyerap radiasi hambur dan meneruskan radiasi primer. Jadi harapannya radiasi yang dibelokkan atau mengalami pembiasan itu bisa terserap oleh grid, sehingga yang diteruskan hanya radiasi primer. Grid disempurnakan lagi oleh radiologis dengan cara mengatur jarak antara aluminium dan PP menjadi lebih rapat dan lebih kecil. Grid radiografi terdiri dari serangkaian strip foil timbal atau PP yang dipisahkan oleh celah dari strip timah tersebut. Hal ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Gustav pada tahun 1913 dan masih merupakan cara yang paling efektif untuk menghilangkan radiasi scatter atau hambur agar tidak sampai ke film ronsen. Bahan dari grid ini dapat berupa kertas atau aluminium, tapi dalam grid modern biasanya yang sekarang pakai serat karbon ataupun timah hitam atau PP. Radiasi hambur muncul dari beberapa titik dari objek atau pasien yang meliputi berasal atau meliputi dari segala arah atau multi arah, sehingga semakin besar diserap oleh grid ya atau timah dan hanya sejumlah kecil sinar X yang lewat atau sampai ke film. Beberapa sinar dapat melewati jaringan, beberapa lagi sinar terrefleksikan dalam berbagai tingkatan ketebalan jaringan, dan sinar yang tertinggal akan terabsorpsi oleh jaringan. Sinar yang terrefleksikan tadi menyebabkan radiasi yang terpecah. Radiasi yang terpecah tersebut kemudian jatuh ke film bersama dengan radiasi primer, sehingga dapat menghasilkan gambar yang buram pada film. Ya, maksudnya radiasi terpecah itu radiasi hambur tadi. Untuk menghindari pemecahan sinar tersebut diperlukan sebuah alat yang dinamakan grid tadi, ya, untuk menyerap radiasi hamburannya. Nah, grid itu ditempatkan di antara bagian yang terekspos pada kaset. Grid diletakkan antara tubuh pasien dengan detektor. Nah, ini cara lain untuk mengurangi radiasi hambur yaitu dengan teknik air gap atau celah udara. Pada teknik air gap ini itu sumber radiasinya itu lebih jauh. Nah, harapannya berkas sinarnya itu bisa mendekati sejajar karena dia jaraknya lebih jauh. Nah, itu jadi harapannya lebih sempit, sehingga kelihatan garisnya itu sumbernya radiasinya mendekati sejajar. Teknik yang digunakan sebagai alternatif dari penggunaan grid
yang tadi sudah kita bahas. Teknik ini merupakan metode lain untuk mengurangi radiasi hambur sehingga dapat meningkatkan kontras gambar. Nah, saat teknik air gap itu digunakan, maka image reseptor itu biasanya dijauhkan 10 sampai 15 cm dari pasien. Sebagian dari radiasi hambur yang dihasilkan akan tersebar jauh dari image reseptor dan tidak terdeteksi, ya, karena lebih jauh jaraknya. Sehingga harapannya kontras itu bisa mengalami kenaikan atau lebih jelas. Biasanya ketika teknik ini digunakan, MAS-nya itu akan ditingkatkan sekitar 10% untuk setiap 1 cm-nya dari celah udara. Ya, otomatis MAS naik karena jarak yang digunakan dia semakin jauh. Ya, kenaikannya kisarannya 10% untuk setiap sentimeternya. Nah, teknik air gap akan mengakibatkan sumber sinar X itu menjauh dan harapannya mendekati sejajar. Hari ini bisa dilihat ya, jadi sumbernya semakin dijauhkan, otomatis ini berkas sinarnya harapannya semakin sejajar. Oke.